Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk materi pertama dari Syarhus Sunnah, keterangan apa itu as-sunnah, apa itu sunnatur rasul, apa itu Islam. Kitab karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Masuk pada poin yang ke-78 tentang macam-macam isyarah. Secara umum kata isyarah diterjemahkan kabar gembira. Di dalam penggunakan entah di bahasa sunnah maupun bahasa kitab, penggunakannya kedua arah. Kepada penduduk surga juga menggunakan bahasa bisyarah. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Kepada penduduk neraka juga sama. Fabasyirhum bi adzabin alim. Kalau kata bisyarah kabar gembira untuk penduduk surga pas. Kalau kabar gembira untuk penduduk neraka, neraka itu bukan menggembirakan, tapi itu siksa yang pedih. Apa itu maknanya? Apabila tetap diberikan makna kabar gembira, kabar gembira untuk penduduk surga dengan surga mudah dipaham. Lalu bila digunakan untuk penduduk neraka itu mengerikan. Kok kabar gembira? Artinya ini sebagai bahasa untuk menyangatkan siksaan. Neraka sudah mengerikan, kok menggunakan kabar gembira? Kabar gembira kok siksanya sangat pedih. Berarti kalau gitu siksa yang lebih menyengatkan. Ibaratnya telur dipegang jatuh sudah pecah, ini malah diangkat tinggi-tinggi. Apa dampaknya? Lebih morat-marit, bukan semata apa? Pecah, tapi lebih morat-marit. Targetnya dijatuhkan kok diangkat. Kalau begitu itu merupakan kuda-kuda untuk mendapatkan serangan yang lebih dahsyat. Itu makna pertama. Apabila kata bisyarah itu diterjemahkan dengan kabar gembira. Makna kedua bisyarah itu adalah
kabar yang membuat kulit merinding. Apabila menyenangkan, super menyenangkan, kenapa? Sampai kulitnya merinding. Artinya sesuatu yang sangat mengesankan. Kalau untuk siksa, berarti siksa yang sangat pedih sekali. Kenapa? Merinding. Menggunakan dua terjemah di atas mudah untuk dipaham. Itu temanya tentang kabar gembira atau al-bisyarah. Kita baca, kalau mu'alif rahimahullah ta'ala wa'lam dan ketahuilah. Nah, kita dianjurkan untuk paham. Apabila kita menyambut, berarti yang memberikan nasihat dapat pahala. Himbauannya disambut, sehingga tambah pahala. Yang menyambut banyak, yang mempelopori semakin banyak. Cintailah kepada orang yang baik, semoga kita dikumpulkan pada kebaikan. Karena lafaz wa'lam ini juga Allah firmankan. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi lafaz wa'lam ini merupakan nukilan dari himbauan Allah. Sehingga semuanya berkesempatan menghimbau kepada kebaikan. Wa'lam dan ketahuilah annal bisyarata sesungguhnya kabar gembira. Indal mauti berkaitan tentang orang mengalami kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti mati. Salatu bisyaratin itu ada 3 macam kabar gembira berkaitan orang mengalami kematian. Pertama, yuqalu dikatakan absyir ya habiballah bi ridallah wal jannah. Absyir gembiralah ya habiballah wahai kekasih Allah. Bi ridallah dengan adanya keridhaan Allah wal jannati dan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqalu dikatakan absyir ya aduwallah. Bergembiralah wahai musuh Allah. Bi ghadabillah dengan adanya siksa Allah benar dan neraka. Bahasa ini membuat orang tersiksa semakin sangat. Kayak orang di istidraj. Misalnya orang tua memberitahu, maghrib atus, panggah tulanan. Berulang-ulang, panggah tulanan gak budal-budal atus. Cang ganteng atus oleh bubuk arep pitik ya oleh, wis kono gak budal. Ngono iki disangsun cang ganteng gitu, karena memang ganteng tenanan napa-napa nang manane. Ya senada dengan itu kan istidrat itu kan. Berarti itu lebih sangat. Gembiralah wahai musuh Allah dengan murka Allah dan neraka. Yang kedua, wa yuqalu yang ketiga, absyir ya Abdullah bil jannah ba'dal intiqam. Absyir bergembiralah ya Abdullah wahai hamba Allah bil jannah dengan adanya surga ba'dal intiqam setelah mendapatkan sanksi. Berarti orang beriman, iman karena keimanannya,
salah karena bisa salah, salahnya itu tidak menggugurkan keimanannya, salahnya belum tergugurkan dengan musibah-musibah biasa, salahnya tergugurkan mungkin dengan siksa kubur dulu, tapi enggak selamanya, sesuai dengan kadarnya. Ketika sudah selesai kena hukuman, karena masih tersisa keimanannya, maka dia juga dapat kabar gembira. Setelah kamu menjalani hukuman, sekarang telah selesai, gembiralah kamu dengan surga. Hadza qaul bin Abbas, ini pemahaman dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi SAW, anaknya Abbas. Antara Abdullah, bapak Nabi kita, dan Abbas itu saudara kandung. Abdullah ada Nabi kita, Abbas ada anak nama Abdullah, berarti sepupu. Dia hijrah umur 3 tahun. Keberangkatan hijrah bersama keluarganya tahun 8 Hijriah. Kita ulang, bukan umur 3 tahun. Ketika meninggal, Nabi SAW itu meninggal, dia mendekati masa balik, sekitar 14-an tahun. Penaklukan kota Mekah tahun 8, berarti sekitar umur 8 tahun. Rombongan berangkat hijrah, berpapasan Nabi SAW, berangkat penaklukan kota Mekah. Ketemu di jalan. Kemudian bergabung dengan rombongan Nabi SAW untuk mengadakan penaklukan. Termasuk Abbas yang menjumpai Abu Sufyan. Diajak keliling. Kamu sudah dikepung. Lihat itu. Api unggun menunjukkan banyaknya pasukan. Nggak ada jalan keselamatan kecuali kamu masuk Islam. Akhirnya dia pun diajak ketemu Nabi SAW dan dijamin aman, akhirnya masuk Islam. Dia adalah mertua Nabi SAW, Abu Sufyan. Karena Ramlah atau Umm Habibah itu menjadi istri Nabi SAW. Anaknya jadi istri, bapaknya musuh. Tapi akhirnya keluarga itu masuk Islam semuanya pada penaklukan kota Mekah. Abdullah bin Abbas itu cerdasnya luar biasa. Sering melayani Nabi SAW, menyediakan air untuk bersuci atau yang lain-lain, dan Nabi SAW pernah memeluknya dan mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wilan. Ya Allah, faqihkan anak ini pada agama dan beri kemampuan tafsir. Allah memberikan anugerah besar, keilmuannya luar biasa. Doa Nabi SAW itu dikabulkan. Sehingga ilmunya yang masih muda, umur dia masih muda, ilmunya itu bisa setara dengan yang sepuh-sepuh, bahkan yang sepuh kalah. Karena satu kesempatan Umar pernah mengumpulkan para sesepuh. Lalu diundang Ibnu Abbas yang sepuh komentar, kita akan punya anak sebaya dia, kenapa tidak diundang? Sementara dia diundang, dibersamakan kita, ada apa? Dijawab, kamu kan tahu tentang dia. Lalu diajukan pertanyaan, apa tafsiran ayat idza jaa nasrullahi wal fathu dan seterusnya. Kata orang-orang, bila kita diberi pertolongan kemenangan supaya memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, tobat sebagai bentuk kesyukuran. Kata Ibnu Abbas ketika Umar menanya, begitukah kamu memahami? Enggak. Apa itu? Ini merupakan na'yun. Apa na'yun? Berita kematian.
Maka dengan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fathu dan seterusnya, berarti bahasa lugasnya, ya Rasul, tugasmu sudah sempurna, pertolongan Allah telah tiba, orang berbondong-bondong, berarti enggak berapa lama lagi kamu akan meninggal. Maka Abu Bakar ketika itu turun nangis. Kenapa? Sangat paham Nabi akan meninggal. Berarti tugasnya telah selesai. Umar juga begitu pemahamannya, Ibnu Abbas juga begitu pemahamannya. Lo setara kan pemahamannya dengan yang sepuh. Kelasnya tokoh, siapa sahabat Nabi tercerdas? Abu Bakar. Sementara yang lain-lainnya nggak begitu pemahamannya. Itu bukti nyata akan kecerdasan siapa? Ibnu Abbas. Termasuk dia juga menjadi muridnya Ali yang luar biasa. Termasuk dia membuka pendidikan di Mekah. Di antara murid yang hebat ada Mujahid yang khatam mengkaji tafsir depan Ibnu Abbas sampai 3 kali. Mujahid membaca, Ibnu Abbas menjelaskan sampai tamat, diulang sampai 3 kali. Kita sudah belajar tafsir berapa kali khatam? Ya, Mujahid itu sampai 3 kali khatam. Itulah pendahulu kita, ilmunya luar biasa. Nah, semoga kita terdorong. Pendapat Ibnu Abbas itu muktamad, bisa dijadikan landasan. Pertama memang cerdas, kedua kelasnya sahabat. Yang kita diperintahkan alaikum bi ashabi, ikuti sahabatku. Toh walaupun demikian Ibnu Abbas pemahamannya juga pernah kontras dengan Ali, dan pemahaman Ali itu yang benar. Itu sifat apapun namanya manusia tetap punya kekurangan. Kabarnya ke sana. Kesimpulan dari pemahaman Ibnu Abbas di sini sesuatu yang bisa dijadikan pemahaman kita bahwa kabar gembira itu jumlahnya ada 3, untuk mukmin, untuk kafir, dan untuk mukmin yang punya dosa. Kapan itu? Berkaitan dengan kematian. Kabar gembira untuk mukmin berkait kematian, mukmin yang gimana? Jawabnya, mukmin yang istiqomah. Sebagaimana Allah menjelaskan pada surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fid dunya wal akhirah. Orang yang punya prinsip Allah Rabbku, berarti bertauhid, punya ilmu syar'i, mengakui keesaan Allah dan mewujudkan dengan taat. Itulah wali-wali Allah, karena Allah mencintai mereka. Muhibbun sifat Allah, tapi bukan nama dari Allah. Allah punya sifat yuhibbu, muhibbun itu sifat kerja, tapi bukan nama dari Allah. Allah mencintai kepada walinya, yaitu orang yang beriman dan orang yang takwa. Yang pada surah Yunus Allah menyebutkan wali Allah adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut, tidak susah. Siapa mereka? Orang beriman, orang takwa. Beriman itu berilmu, ilmu wahyu. Beriman itu bertauhid, tidak syirik. Takwa itu taat. Itu namanya wali Allah. Dan ini kesempatan siapapun punya ilmu syar'i, manhajnya benar, akhirnya bertauhid, badannya taat. Itu wali Allah. Allah cinta kepada mereka. Ketika mendekat kepada Allah,
dengan melaksanakan yang wajib dijaga dengan yang sunnah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, "Wama taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih kusuka daripada amal yang diwajibkan. Nah, ingin jadi kepada Allah, mendekat dengan melaksanakan kewajiban. Lalu jaga dengan yang sunnah supaya yang wajib eksis. Wama taqarraba ilayya abdi bi hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang wajib dijaga dengan yang sunnah, akhirnya saya mencintainya. Fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'a alladhi yasma'u bih. Ketika saya memutuskan untuk mencintainya, maka saya menjadi pendengarannya ketika dia mendengar dengannya. Artinya Allah membantu pendengarannya sehingga dimudahkan mendengar yang baik, bermanfaat, dan tidak mendengar yang buruk. Dan berikutnya, itu jelas siapa wali Allah dan jelas dicinta oleh Allah. Allah punya sifat mencintai. Walau makhluk punya sifat mencintai, sama penyebutan, tetapi beda dengan prakteknya. Makhluk cinta karena keterbatasannya, Allah cinta dengan segala hikmahnya, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Sehingga ketika orang itu tahu hikmahnya, saya pengen dicinta oleh Allah. Amal apa ya yang dicinta oleh Allah, nanti mendorong dia taat. Itu maslahatnya ada di situ. Akhirnya jadi wali Allah, kemudian dia menjaga sampai mati. Sebagaimana di Fussilat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sampai mati istiqomah. Tanda istiqomah adalah matinya bisa menutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pesan Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang akan mati di antara kamu bimbingan supaya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sesembahan batil buang, Allah yang hak diibadahi penuh dengan ketulusan. Itu ucapan terakhirnya bisa begitu. Yang fadilahnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhala al-jannah. Siapa ucapan terakhirnya dengan la ilaha dan masuk surga, semoga kita di antaranya. Itu namanya istiqomah. Apa fadilahnya? Malaikat menghibur, Allah takhafu, kamu enggak usah takut. Masa depanmu enggak usah takut. Wala tahzan, kamu enggak usah susah. Dunia yang kamu tinggalkan kamu enggak usah susah. Kenapa? Allah yang ngurus. Sekarang sibukkan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'atun, gembira saja kamu dengan surga yang kamu dijanji. Semoga kita termasuk di antaranya. Ini pertama yang dapat bisyarah. Yang kedua, bisyarah punya makna kesebalikan. Yaitu untuk orang yang kufur, tegak hujah, membantah sampai mati enggak tobat. Akhirnya diputuskan musuh Allah, tapi melewati proses. Kapan diputuskan musuh Allah? Melewati proses, yaitu proses penegakan hujah. Tetapi dia tetap membantah sampai mati enggak tobat, diputuskan musuh Allah. Apa tanda penegakan hujah? Atau hidup masuk masa balik. Itu tanda-tanda penegakan hujah. Dua, diberikan indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Hanya orang yang punya modal ini. Ketiga, telah datang arahan. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Jelas gamblang. Fitrahnya kepada surga suka, fitrahnya kepada neraka benci. Kemudian dia punya kemauan
baik maunya dikerjakan, jelek maunya ditinggalkan, dan punya kudrah kemampuan. Akhirnya kaki melangkah untuk menyambut atau melangkah untuk lari, itu hasil pilihan dia. Kemudian nggak ada penghalang. Lalu hasil pilihannya murni. Maka bila baik dia mendapatkan imbalan surga, bila jelek dia mendapatkan keadilan adanya salahnya dihukum apabila Allah belum mengampuni. Bila syirik ya tidak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah enggak pernah mengampuni bila orang melakukan kesyirikan. Itu namanya tegak hujah. Sementara dia tetap membantah. Iblis sudah tegak hujah. Karena hasad dia rela dibakar. Yang penting Adam harus dihancurkan. Sadar itu hasil pilihannya. Abu Jahal juga sama. Kenapa yang jadi nabi kok dari Bani Hasyim tidak dari marga kami? Demi Allah kami akan perangi. Itu sudah tegak hujah, tapi itu pilihannya. Nah orang seperti itu akhirnya sampai mati tidak tobat. Maka dia mendapatkan bisyarah, kabar gembira, bentuknya siksanya sangat pedih. Berarti maknanya bukan semata siksa pedih yang super pedih. Dan ketika proses kematiannya berat. Fakaifa idza tawafumul malaikatu yadrikuna wujuh wa adbarahum. Coba gimana dahsyatnya andaikan kamu tahu orang kafir mengalami proses pencabutan nyawa. Gimana itu? Dipukuli badan bagian depan, bagian belakang. Sambil dikata-katai, akhriju angkusakum tokno nyawamu. Menuju kepada murka dan siksa Allah. Itu sudah kita baca di kitab Al-Wajiz tentang jenazah. Atau sepanjang sudah kita baca yang itu. Akhirnya dia mendapatkan siksa kubur. Itu tadi kabar gembira yang kedua untuk musuh Allah. Baik musuh Allah, gembiralah kamu dengan murka dan siksanya. Nah, begitu keterangannya. Lalu yang ketiga, kepada mukmin yang punya salah, musibah dunia, belum bisa menghabiskan salahnya, kemudian dia pun juga terkena hukuman di alam kubur. Apa ada mukmin di alam kubur kena siksa? Ya ada. Siapa? Sahih Bukhari meriwayatkan ketika Nabi SAW melewati area kuburan. Dengan wahyu diberitahu ada dua penduduk kubur yang disiksa. Beliau mengambil pelepah korma ditancapkan sahabatannya. Untuk apa? Jawabnya, selagi masih baca semoga Allah meringankan siksanya. Ini tanda mukmin. Apa dosanya? Orang memandang tidak besar, tapi di sisi Allah itu dosa besar. Apa dosa itu? Satu, tidak menjaga diri dari kencing, berarti kurang resian. Sehingga ketika sholat, badannya atau pakaiannya ada kencing. Yang kedua, kesana kemari untuk namimah mengadu domba. Berarti muslim yang punya salah, buktinya seperti itu. Ternyata itu akan ada masa habis hukumannya. Buktinya Nabi memberikan syafaat, mengadu pada Allah, ringankan siksa dia selagi pelepah korma ini masih basah. Maka ketika hukumannya selesai, maka dia akan dikatakan silahkan kamu gembira dengan surga setelah kamu selesai menjalani hukuman. Itu 3 macam bisyarah yang kita baca di kesempatan pagi hari ini.
Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua. Kita fikih al-wajiz, masih kelanjutan perincian orang-orang yang berhak mendapatkan penyaluran zakat. Fakir itu seperti apa, miskin itu seperti apa. Sekarang kita masuk yang ke-8 di antara sasaran zakat disalurkan kepadanya adalah untuk kepentingan fisabilillah. Zakat disalurkan untuk kepentingan fisabilillah. Apa makna fisabilillah di sini? Fahum al-ghuzatu alladzina la haqqalahum fid diwan. Mereka adalah ghuzat, jamak dari ghazin, arti tentara yang terjun ke medan perang. Itu makna fisabilillah. Yaitu alladzina, orang-orang yang la haqqalahum, tidak ada jatah untuk mereka fid diwan, di kantor, di dinas militer. Kenyataannya perang, tetapi enggak mendapatkan kesejahteraan kebendaan. Bahasa yang gampang, tentara tapi enggak ada gaji. Maka untuk mencukupi kebutuhan mereka, entah untuk kebutuhan makan minumnya, kebutuhan kelengkapan militernya, itu bisa disuplai dari zakat. Termasuk untuk kepentingan keluarganya ketika punya butuh, bisa dibantu dari zakat. Kemudian yang termasuk fisabilillah itu adalah di alam dakwah. Bahkan dakwah itu malah mendapatkan kedudukan jihad, bukan jihad bisa, tapi jihad terbesar. Wala tuti'il kafir jahidum bi jihadin kabir. Jangan kamu taati wong kafir dan jihadilah wong kafir dengan Quran, dengan jihad yang besar. Jihad besar di situ adalah ilmu, amal, dakwah, sabar, istiqomah. Itu Makkiyah belum ke Madinah, ternyata ada perintah jihad, belum ada senjata duel, tetapi namanya jihad. Demikian juga orang yang mendapatkan tugas, dum-duman tugas. Yang satu harus mendalami ilmu, satunya lagi berangkat ke jihad, keduanya masuk kategori fisabilillah. Sebagaimana di At-Taubah hampir-hampir akhir. Makana lil mu'min ayyang firu kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan minhum liyatafaqu bil walinzil qaum idza raja'u la'allahum yahdharun aw kama qala ta'ala. Enggak boleh untuk orang yang beriman semuanya berangkat ke medan perang. Harus disisakan sekelompok dari mereka untuk tafakuh fiddin, sehingga ketika yang perang nanti pulang, ada yang mengajari agama kepada mereka. Itu diantara hikmah. Ternyata semuanya itu ingin perang, lalu bagi tugas. Kalau begitu, itu juga merupakan dasar untuk kepentingan ilmu amal dakwah, juga termasuk fi sabilillah. Maka untuk pos itu ada jatah penyaluran zakat. Pas untuk ilmu amal dakwah.
Sekarang fungsinya untuk apa? Penyaluran zakat fisabilillah. Sebagaimana kita sebutkan, mungkin untuk beli senjata dan kelengkapan militer, termasuk juga untuk kepentingan dia dan keluarganya, untuk lancarnya penghambaan pada Allah Ta'ala. Kita baca berikut. Wa indal Imam Ahmad wal Hasan wa Ishaq wal hajju min sabilillah. Haji, jadi keluarga militer yang butuh haji. Keluarga militer yang butuh haji, keluarga tentara yang butuh haji. Maka pendanaan haji bisa diambilkan dari zakat. Kenapa? Dia termasuk fisabilillah sebagaimana hadis berikut. Betul saya katakan, kata mu'alif Habibullah Ta'ala, yaitu yang ia maksud bil hadis itu adalah hadisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, arada menginginkan Rasulullah al-hajjah haji, Nabi mau haji. Faqalat imra'atun li zawjiha, seorang istri berkata pada suaminya, ahijjani ma'a Rasulillah, tolong hajikan saya bersama Rasul SAW. Ini kata istri pada suami, ya suaminya itu adalah seorang tentara. Faqal jabat sang suami, ma indi ma uhijjuki alai. Saya tidak punya modal untuk menghajikan kamu. Kok kon ngajekne apa modal aku gak duwe. Qalat, istri menjawab, akhijani ala jamalika fulan. Hajikan saya di atas ontamu yang diberi nama fulan. Jadi onta itu boleh diberi nama. Kita punya kendaraan, ada namanya enggak? Ya Yamaha, ya Honda, kan termasuk nama juga. Aku kajekno numpak Hondamu senada dengan ini. Aku kajekno numpak Yamahamu. Misalnya. Lek Mekah Madinah numpak Yamaha tasik rada enteng ya. Lek kok Indonesia ya suwi. Boten yang Indonesia haji numpak sepeda motor. Wonten tapi nggih suwi perjalanan. Kalau suami menjawab, zakah habis fisabilillah, itu tertahan di jalan Allah. Maknanya itu kan barang sarana fisabilillah. Sarana perang itu. Onta sebagai kendaraan perang itu. Akhirnya belum ada penyelesaian, fa'ata, akhirnya sang suami datang Rasulullah kepada Rasul SAW. Faqal, lalu mengadu. Wahai Rasulullah, inna merhati sesungguhnya istriku, takra'u alaika salam, membacakan salam untukmu, warahmatullah. Istriku titip salam. Boleh titip salam. Ini dalilnya. Wa innaha sa'alatni al-hajjah, maka istriku minta kepadaku agar saya haji bersamamu. Allah dan mengatakan akhijani ma'arasilah, hajikan saya bersama Rasul SAW. Waktu saya jawab, ma indi ma uhijjuki, saya enggak punya modal untuk menghajikan kamu alai di atasnya. Nah, kurang dari modal. Fakulat istriku mengatakan akhijani ala jamalika fulan, hajikan saya di atas ontamu yang bernama fulan. Waktu saya jawab, zakah habis fisabilillah, kan tertahan fisabilillah itu kan sarana perang. Lalu apa tanggapan Nabi SAW dari perbincangan di atas? Faqal, maka jawaban Nabi SAW, ama innaka law ahjattaha alaihi kana fisabilillah. Ama ketahuilah, innaka sungguhnya engkau, idza ahjattaha, bila kamu menghajikan istrimu alai di atas unta itu, unta sarana militer itu, istrimu kamu hajikan
menggunakan onta sarana militermu itu, karena maka itu juga termasuk fi sabilillah. Jadi kalau begitu, mana fisabilillah itu ada untuk kepentingan militer, senjata, kendaraan macam-macam, dan yang berkait, apa yang berkait? Termasuk kendaraan militer bisa digunakan untuk haji buat si tentara. Kendaraan militer bisa digunakan haji keluarganya tentara. Kenapa? Itu masuk fisabilillah. Itu bisa diambilkan dari zakat. Termasuk fisabilillah itu adalah untuk keilmuan. Karena nggak boleh berangkat perang semuanya lalu berbagi. Ternyata semuanya masuk kategori di medan jihad. Itu makna fisabilillah. Penggunanya makna fisabilillah itu begitu. Adapun pertanyaan bagaimana uang zakat untuk gedung sekolah, saya belum tahu jawabannya. Untuk menjelaskan ada dalilnya belum tahu, untuk mengatakan boleh belum tahu. Kesimpulannya adalah zakat untuk pos fisabilillah adalah untuk kepentingan militer dan yang berkait. Kepentingan militer ya untuk beli kendaraan, senjata, dan kelengkapan perang. Dan juga boleh untuk modal haji si tentara dan keluarganya, termasuk untuk keilmuan, itu yang masuk cakupan. Nah, begitu. Demikian satu perincian tambah yang ketujuh tentang pos fisabilillah itu maknanya apa telah kita sampaikan. Untuk yang ke-8 dan berikutnya insya Allah menjadi materi kajian kita di kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanggapan, disilakan. Sekira cukup, kita istirahatkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.